Cik. Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Donghua Renegade Immortal episode ke-47. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu yuk episode sebelumnya, di mana Wang Ling tiba di negara Zhou dan bertemu dengan keturunan keluarga Wang yang berasal dari paman keempatnya yang telah menolongnya dulu banget, itu yang di episode 1 itu loh. Masih inget kan? Tidak hanya itu, Wang Ling juga melindungi keluarga Wang dengan formasi pengumpul spiritual yang tanpa sengaja memicu terjadinya konflik dengan orang-orang dari sekte Tao Surgawi. Namun di sisi lain, Wang Ling juga akhirnya mengetahui kalau sekte Tao Surgawi itu merupakan antek-antek dajalnya keluarga Teng. Nah, di episode kali ini kita bakal ngeliat Wang Ling ngacak-ngacak, bantai-bantai lah pokoknya ya guys ya. Bantai-bantai tuh keluarga antek-antek dajalnya Teng Huayuan. Bagaimana cerita selengkapnya? Tanpa lama-lama langsung aja lah kita terobos, udah gak sabar. Di sekte Tao Surgawi, seorang tetua bernama Wu Chunsu terlihat sedang emosi setelah menerima kabar buruk terkait tewasnya sejumlah murid di ibu kota. Terlepas dari kabar buruk tersebut, tetua itu kemudian mempertanyakan terkait proyek bawah tanah yang ada di ibu kota. Dia pun segera merasa lega setelah menerima laporan kalau proyek bawah tanah itu masih dalam keadaan normal-normal saja. Setelahnya tetua itu kemudian memerintahkan si pelapor untuk mengabarkan berita tersebut kepada tetua pertama, sedangkan dirinya sendiri akan berdiskusi dengan kepala sekte. Mendapati perintah seperti itu, murid pelapor tidak segera menjalankan tugas dan justru malah mengemukakan pendapatnya kalau seharusnya tetua pertama lah yang datang menemui Wu Chunsu untuk mendapatkan kabar. Akan tetapi pendapat tersebut malah membuat murid pelapor dimarahi dan diperingatkan supaya tidak pernah mengulangi ucapannya barusan. Bahkan murid pelapor itu juga sedikit diancam kalau sampai dia mengatakan pendapat seperti barusan lagi, maka di masa depan Wu Chunsu tidak akan bisa melindunginya dari tetua pertama yang merupakan kerabat keluarga Teng. Beberapa waktu kemudian, seekor anjing pelacak tampak memasuki aula dan mulai menggonggong tidak karuan sembari menampakkan kegalakannya kepada beberapa murid. Di tengah gonggongan anjing yang semakin menjadi janji, anjing pelacak itu akhirnya dapat dikendalikan oleh suara jentikan tangan dari sang pemilik, yaitu Teng Xuan, yang tidak lain adalah tetua pertama di sekte Tao Surgawi. Saat kemudian Wu Chunsu tiba di aula itu dan langsung menghadap Teng Xuan untuk mengabarkan kalau sejumlah murid di ibu kota baru saja terluka oleh penjahat yang tak dikenal. Wu Chunsu pun meminta Teng Xuan yang ini tuh keturunannya Teng Huayuan ya guys ya, untuk tidak terlalu khawatir atas terjadinya peristiwa tersebut. Mendapati laporan Wu Chunsu, Teng Xuan kemudian mengatakan kalau dia tidak terlalu peduli terhadap murid-murid yang terluka ataupun tewas di ibu kota. Teng Xuan hanya memperingatkan kalau benda penting yang selama ini dilindungi oleh sekte Tao Surgawi sampai kenapa-napa, maka dipastikan jabatan ketua sekte akan diambil dari Wu Chunsu. Diancam seperti itu, Wu Chunsu yang gila kehormatan kayak di negara ini kemudian memberitahukan kalau sesaat lagi dia akan pergi ke ibu kota untuk menangkap penjahat yang telah menewaskan murid-muridnya. Namun belum sampai Wu Chunsu melangkah pergi dari aula itu, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara Wang Ling yang kebetulan baru tiba di sekte Tao Surgawi. Pada saat itu kepala sekte alias Wu Chunsu diminta keluar oleh Wang Ling daripada entar ini sekte diacak-acak sampai nggak ada yang selamat. Nah, mendengar suara itu, Wu Chunsu yang tidak terima ada orang yang sudah berani berbuat onar di sektenya pun akhirnya pun segera meluncur pun untuk melihat siapa sih orang yang sok berani kepada sektenya. Namun Wu Chunsu hanya bisa dibuat ternganga, dibuat sangat terkejut sampai membuat bulu keteknya merinding remang-remang ketika melihat Wang Ling dapat menghancurkan formasi sektenya hanya dengan satu sentuhan saja.
Dengan hancurnya formasi sektenya, Wu Chunsu tentu menjadi panik sepanik-paniknya, terlebih lagi setelah mendeteksi kalau tingkat kultivasi Wang Ling berada di tahap awal jiwa baru lahir seperti dirinya, tapi sudah mampu menghancurkan formasi sektenya hanya dengan satu sentuhan seperti itu. Dia pun memutuskan untuk tidak berani bertindak gegabah dan sebisa mungkin tidak berusaha memprovokasi Wang Ling. Dengan sangat sopan, Wu Chunsu kemudian mempertanyakan alasan mengapa atuh kamu teh Kasep sengaja merusak formasi pelindung sekte aing. Namun di sisi lain, gara-gara sikap Wu Chunsu ini justru mendapat teguran keras dari si antek dajalnya Teng Huayuan, yaitu cucunya Teng Xuan, yang seketika memintanya untuk tidak bersikap lunak kepada Wang Ling. Sementara Teng Xuan menegur Wu Chunsu, Wang Ling justru tampak terheran-heran karena sekarang anggota keluarga Teng bisa menjabat sebagai salah satu petinggi di sekte Tao Surgawi. Berdasarkan hal itu, Wang Ling pun menyadari kalau negara Zhou yang dulu jadi kebanggaannya telah mengalami banyak perubahan. Namun selain itu, Wang Ling juga mulai curiga kalau hilangnya akar spiritual para warga ibu kota bukan hanya akan dipergunakan untuk mengembangkan kultivasi tahap formasi inti bagi para kultivator sekte Tao Surgawi. Wang Ling lantas mulai menduga-duga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sekte tersebut. Selagi Wang Ling menduga-duga, Wu Chunsu kembali diancam oleh Teng Xuan yang mengatakan kalau dia tidak segera menghabisi Wang Ling, maka sekte mereka akan mengalami insiden yang lebih buruk. Tidak hanya itu, Wu Chunsu juga kembali diancam kalau jabatannya sebagai ketua sekte akan segera dicopot apabila dia tidak segera menuruti perintah Teng Xuan. Alhasil, Wu Chunsu yang semula tidak ingin memprovokasi Wang Ling pun kini mulai bersikap sok jagoan dan langsung menyerbu Wang Ling dengan formasi pedangnya yang sangat brutal. Namun tepat ketika serangan itu baru dilancarkan, tiba-tiba lagi. Tiba-tiba saja Wu Chunsu yang malang malah terlempar akibat terkena serangan balik dari teknik kesadaran ekstrim Wang Ling. Alhasil terlemparnya Wu Chunsu yang langsung meninggoy itu membuat Teng Xuan menjadi panik sekaligus ketakutan dengan tingkat kultivasi Wang Ling. Tak mau bernasib tragis seperti Wu Chunsu, Teng Xuan pun segera melarikan diri, tetapi sayangnya dia malah keburu dicegat oleh Wang Ling yang seketika langsung mempertanyakan terkait rencana rahasia yang sedang disusun oleh keluarga Teng. Namun bukannya menjawab pertanyaan Wang Ling, Teng Xuan malah melontarkan ancaman bahwa Wang Ling tidak akan lepas dari Teng Huayuan jika dia berani melukainya. Diancam oleh keturunan si kakek Dajjal yang baru berkultivasi kemarin sore doang, Wang Ling tentu tidak merasa takut sama sekali dan justru malah mengancam balik keselamatan nyawa Teng Xuan. Ancaman tersebut lantas membuat Teng Xuan semakin panik dan segera memohon supaya Wang Ling mau mengampuninya. Bahkan Teng Xuan juga bersedia menceritakan tentang rencana rahasia dari keluarga Teng, di mana Teng Xuan akhirnya menunjukkan peta pembuluh darah spiritual di negara Zhou yang dibangun oleh leluhurnya dan dipergunakan untuk mencabut semua akar spiritual manusia biasa. Melihat peta yang ditunjukkan Teng Xuan, Wang Ling jelas saja sangat terkejut, sedangkan Teng Xuan kembali melanjutkan penjelasannya bahwa pembuluh darah spiritual itu ditekan di bawah gerbang gunung dan juga dijaga oleh beberapa murid yang cukup tangguh. Namun belum selesai penjelasannya, Teng Xuan tiba-tiba dihempaskan oleh kekuatan Wang Ling lalu dibawa paksa menuju lokasi lain tempat terdapatnya pembuluh darah spiritual. Dan setibanya di tempat itu, Wang Ling benar-benar dibuat terkejut ketika mendapati banyak akar spiritual yang sengaja dikumpulkan untuk menunjang proses kultivasi anggota keluarga Teng. Seketika Wang Ling pun menilai bahwa metode keluarga Teng itu sangat kejam. Sesaat kemudian Wang Ling lantas mempertanyakan bagaimana cara menyerap akar spiritual dari tubuh manusia biasa. Tapi karena Teng Xuan tampak enggan untuk memberitahukan lebih lanjut, maka Wang Ling terpaksa mengutus Iblis Suligao untuk mengganggu sekaligus menggoda iman Teng Xuan supaya mau memboncorkan rahasia keluarga Teng. Upaya tersebut lantas membuat Teng Xuan akhirnya bersedia memberitahu tentang cara penyerapan akar spiritual. Tanpa membuang waktu, Teng Xuan pun menunjukkan sebuah formasi
formasi yang berfungsi untuk menyerap akar spiritual dari para warga yang nantinya akan diangkut untuk dipergunakan kultivator keluarga Teng. 为唐家所用，每个镇守灵脉的门派中都有这样的。 Begitu mengetahui proses penyerapan akar spiritual, Wang Ling langsung melampiaskan kekesalannya kepada Teng Xuan sehingga hal itu membuat Teng Xuan diam-diam bersumpah dalam hati untuk menghabisi Wang Lin. Dia pun segera mempergunakan sebuah token untuk memanggil bala bantuan supaya bisa menyelamatkannya dari kekejaman Wang Lin. Namun betapa malangnya nasib Teng Xuan ketika Wang Ling memergokinya memanggil bantuan sehingga dia langsung dipaksa Wang Ling untuk memberitahukan identitas orang yang dipanggilnya. Dengan amat terpaksa Teng Xuan kemudian memberitahukan Wang Lin kalau orang yang dia panggil adalah Tetua Jimo yang di masa lalu pernah berkonflik dengan Wang Lin, makanya jadi Wang Lin punya musuh dari keluarga Teng. Masih inget kan? Beralih ke tempat lain, sebuah perahu awan tampak melintas di jalur udara di mana ternyata dalam perahu itu terdapat orang tua Jimo yang ditemani oleh beberapa kultivator muda. Buat yang teman-teman lupa-lupa ingat, Jimo ini tuh yang tadi dibahas ya guys ya. Yang pertama kali ketemu sama Wang Ling yang muridnya tuh digeprek sama Wang Ling, terus dia tuh minta tolong sama si Teng Huayuan itu loh guys ya. Nah, di tengah perjalanannya yang penuh dengan berbagai hiburan super menyenangkan, orang tua Jimo kemudian dikejutkan dengan munculnya sebuah token yang menandakan adanya tugas panggilan dari Teng Xuan. Menyadari kalau tugas panggilan itu sangat mendesak, Pak Tua Jimo segera meninggalkan perahu awan dan terbang sendiri menuju lokasi Teng Xuan berada. Sambil bergegas menuju lokasi tujuan, Pak Tua Jimo tiba-tiba teringat pada momen masa lalunya ketika nyawanya diampuni oleh Teng Huayuan. Mengingat momen tersebut, Pak Tua Jimo bertekad untuk segera sampai di lokasi Teng Xuan dan berharap masih sempat menyelamatkan keturunan Teng Huayuan itu. Setelah terbang selama beberapa waktu, Pak Tua Jimo akhirnya menemukan lokasi dari Teng Xuan yang saat itu kebetulan sedang dalam cengkraman Wang Lin. Dengan amat terburu-buru, Pak Tua Jimo pun segera menghampiri Wang Lin dan memohon untuk segera mengampuni nyawa Teng Xuan. Melihat Pak Tua Jimo datang, Wang Ling segera melepaskan tubuh Teng Xuan sambil memberitahu kalau saat ini nadi spiritualnya telah dihancurkan. Pemberitahuan tersebut lantas membuat Jimo langsung bersikap waspada, terlebih lagi dia telah mendeteksi kalau tingkat kultivasi Wang Lin sudah di tahap jiwa baru lahir. Tapi di sisi lain, Pak Tua Jimo juga memberitahukan Wang Ling bahwa aliran nadi spiritual itu memiliki 9 cabang utama, sedangkan yang berada di bawah pengawasan sekte Tao Surgawi hanyalah merupakan salah satunya dan masih bisa dibangun kembali jika mengalami kerusakan. Selain memberitahukan hal barusan, Pak Tua Jimo juga mengajak Wang Ling untuk menemui Teng Huayuan agar meminta maaf atas tindakan kerasnya terhadap Teng Xuan. Namun bukannya mengikuti ajakan itu, Wang Ling malah menebak-nebak kalau kehidupan Pak Tua Jimo sangat makmur belakangan ini. Perkataan Wang Ling pun lantas membuat Jimo menduga-duga apakah mereka berdua pernah saling bertemu sebelumnya. Namun terlepas dari dugaan itu, Jimo kemudian memberitahukan kalau saat ini negara Zhou telah dikuasai oleh keluarga Teng dan 9 nadi spiritual bukan diperuntukkan bagi orang biasa, melainkan untuk menutrisi 9 master jiwa baru lahir. Mendengar penjelasan Jimo, Wang Ling tentu jadi penisyirin siapa 9 master jiwa baru lahir yang dibicarakan itu. Rasa penisyirin Wang Ling lantas mendapatkan jawaban bahwa ternyata 9 master yang dimaksud itu merupakan anggota dari keluarga Teng yang dipersiapkan untuk menjadikan keluarga Teng sebagai keluarga kultivator nomor 1 di negara Zhou. Selain menjelaskan, Pak Tua Jimo kemudian memperingatkan Wang Ling supaya dia tidak sampai menghilangkan nyawa dari anggota keluarga Teng. Namun alih-alih menuruti, Wang Ling malah sengaja memprovokasi dengan menghabisi Teng Huayuan di depan mata Jimo.
Melihat langsung hilangnya nyawa Teng Xuan, Pak Tua Jimo tentu menjadi murka dan langsung membalas perbuatan Wang Ling dengan berbagai serangan. Dengan segenap kekuatannya, Pak Tua Jimo sangat bertekad untuk mengakhiri masa hidup Wang Ling, tetapi sayangnya aksi tersebut malah harus Gatot di bawah kekuatan Wang Ling. Bahkan Jimo akhirnya dibuat sangat ketakutan ketika Wang Ling perlahan berjalan mendekatinya sambil menanyakan apakah Jimo mengetahui alasan dibalik tindakan Wang Ling yang ingin memusnahkan anggota keluarga Teng. Berhubung Pak Tua Jimo tampaknya tidak mengetahui alasan Wang Ling, pada akhirnya Wang Ling mulai memberitahukan kalau niatnya untuk memusnahkan anggota keluarga Teng itu disebabkan oleh peristiwa 400 tahun lalu yang bermula dari meninggalnya murid Jimo bernama Baizan, di mana kejadian tersebut menggemparkan seluruh negara Zhou dan menyebabkan hampir seluruh keluarga Wang Ling meninggal juga. Mendengar pemberitahuan itu, Pak Tua Jimo kemudian mengenali Wang Ling sebagai kultivator kondensasi Qi yang pernah bertempur melawan Teng Huayuan 400 tahun lalu. Namun setelah mengenali Wang Ling, Jimo harus kehilangan nyawanya juga seperti Teng Xuan. Selepas tewasnya Pak Tua Jimo, Iblis Suligao tiba-tiba muncul dan tampak menyayangkan karena tidak bisa melahap jiwa baru lahir milik Jimo. Tapi meski kecewa akan hal itu, iblis piaraan yang sangat cerdas itu pun lantas terpikir untuk berhati-hati dalam menghadapi tuannya alias Wang Ling. Sementara itu Wang Ling sendiri tampak memeriksa peta nadi spiritual dan menyebarkan kesadaran ekstrim ke seluruh negara Zhou. Dia pun lantas bertekad dalam hati untuk memusnahkan 9 master jiwa baru lahir dari keluarga Teng dan berharap bahwa Teng Huayuan akan menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Greget ya guys ya. Aduh, andaikan episodenya langsung sehari satu gitu kan lebih enak ya. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana upaya Wang Ling dalam melawan 9 master jiwa baru lahir keluarga Teng, serta bagaimana nantinya Teng Huayuan mulai panik ketika mengetahui kalau Wang Ling masih hidup.